Bapak Ibu, seringkah Anda membuang begitu saja air kelapa yang sudah tua karena dianggap sudah tidak segar dan tidak punya khasiat lagi? Padahal secara medis, air kelapa tua justru memiliki kandungan mineral kalium yang jauh lebih pekat dan sangat ampuh untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Simak video ini sampai habis karena saya akan membongkar mengapa air kelapa tua adalah obat alami paling murah untuk jantung yang sering kita sia-siakan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali saya, Dr. Hadi, bisa kembali hadir untuk berbagi informasi kesehatan yang praktis dan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari di usia senja. Seringkali saya melihat pemandangan yang cukup menyedihkan saat melewati penjual santan di pasar. Berliter-liter air kelapa tua dibuang begitu saja ke selokan karena dianggap sudah tidak punya khasiat lagi atau rasanya tidak segar. Padahal, bagi kami di dunia medis, air yang dibuang itu adalah salah satu sumber mineral terbaik untuk menjaga kesehatan jantung. Selama puluhan tahun saya berpraktik, saya selalu mengingatkan bahwa apa yang kita anggap limbah seringkali justru menjadi obat alami yang luar biasa jika kita tahu cara menggunakannya. Melalui video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan apa yang sudah disediakan alam, agar kesehatan jantung dan pembuluh darah kita tetap terjaga, tanpa harus keluar biaya mahal. Sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya ingin tahu dulu kebiasaan Bapak Ibu di rumah. Selama ini, air kelapa tua sisa masakan, biasanya Bapak Ibu buang atau justru rutin diminum? Silahkan ceritakan di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling belajar dari kebiasaan satu sama lain. Bapak Ibu, selama ini kita sering sekali terjebak pada anggapan bahwa semakin muda sebuah kelapa, maka khasiatnya akan semakin hebat bagi kesehatan kita. Air kelapa muda memang terasa sangat menyegarkan, namun ada satu hal penting yang sering kali diabaikan oleh para senior. Air kelapa muda itu sebenarnya memiliki kadar gula alami yang cukup tinggi. Bagi Bapak Ibu yang saat ini harus menjaga kadar gula darah atau memiliki resiko diabetes, terlalu sering mengonsumsi air kelapa muda justru bisa memberikan beban tambahan bagi metabolisme tubuh Anda. Disinilah letak keunikan yang jarang diketahui. Saat kelapa sudah menjadi tua, air di dalamnya mengalami perubahan alamiah yang luar biasa. Meski volumenya menyusut, nutrisi di dalamnya justru menjadi sangat pekat. Kadar gula pada air kelapa tua turun drastis, namun kandungan mineral kaliumnya justru mencapai titik tertinggi. Kalium inilah yang sangat dibutuhkan oleh jantung Bapak Ibu untuk merilekskan pembuluh darah yang kaku dan menjaga irama detak jantung agar tetap stabil. Jadi, jangan menilai manfaat air kelapa hanya dari rasa manisnya saja, karena justru di dalam air yang rasanya hambar itulah tersimpan kekuatan utama untuk melindungi jantung Anda di usia senja. Saya teringat salah satu pasien saya, Ibu Fatimah, yang usianya kini memasuki 68 tahun. Beliau adalah seorang nenek yang sangat rajin memasak untuk cucu-cucunya, dan setiap minggu pasti membeli kelapa tua untuk dibuat santan. Namun selama bertahun-tahun, air kelapa tua itu selalu beliau buang ke selokan karena dianggap tidak berguna. Padahal saat itu Ibu Fatimah sering sekali mengeluh jantungnya berdebar kencang dan tekanan darahnya sulit sekali turun dari angka 160, meskipun sudah rutin mengonsumsi obat. Saya kemudian menyarankan beliau untuk mencoba satu hal sederhana, berhenti membuang air kelapa tua tersebut dan mulailah meminumnya satu gelas setiap pagi. Awalnya beliau ragu karena rasanya yang hambar, namun setelah disiplin melakukannya selama 1 bulan, perubahannya sangat terasa. Saat kontrol berikutnya, wajah beliau tampak jauh lebih segar, keluhan jantung berdebar sudah jauh berkurang, dan tekanan darahnya mulai stabil di angka 130-an. Beliau kaget dan berkata, "Dok, ternyata obat yang saya butuhkan selama ini harganya gratis dan selama ini malah saya buang setiap hari." Kisah ini adalah bukti nyata bahwa solusi kesehatan seringkali ada di depan mata kita, namun kita sering mengabaikannya karena kurangnya informasi. Agar Bapak Ibu lebih mudah memahaminya, mari kita ibaratkan jantung dan pembuluh darah kita seperti sistem pompa dan pipa air di rumah yang sudah tua. Setelah puluhan tahun digunakan, pipa-pipa tersebut tentu mulai menjadi kaku dan ada kerak yang membuat aliran air tidak selancar dulu. Akibatnya, mesin pompa harus bekerja jauh lebih keras untuk mendorong air ke seluruh rumah.
Nah, air kelapa tua ini bekerja persis seperti cairan pembersih pipa yang sangat alami. Kandungan kaliumnya yang tinggi bertugas untuk melenturkan kembali dinding pembuluh darah yang sudah kaku dan membantu membuang kelebihan garam yang menjadi beban bagi jantung Anda. Begitu pipa-pipa pembuluh darah Bapak Ibu menjadi lebih elastis, tekanan akan menurun dan beban kerja pompa jantung pun menjadi jauh lebih ringan. Dengan cara inilah, segelas air kelapa tua setiap hari membantu memastikan sistem peredaran darah Anda tetap berjalan lancar tanpa harus memaksa jantung bekerja terlalu berat. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Anda yang merasa ragu untuk meminum air kelapa tua karena takut airnya sudah basi, kotor, atau malah membuat perut kembung. Memang benar, jika kelapa sudah dibelal terlalu lama, airnya akan mengalami fermentasi dan rasanya berubah menjadi asam. Namun selama kelapa tersebut baru saja dibelah dan tempurungnya masih utuh, air di dalamnya justru berada dalam kondisi paling kaya mineral dan sangat aman untuk dikonsumsi. Jadi, jangan biarkan rasa takut yang keliru membuat Bapak Ibu kehilangan manfaat hebat untuk kesehatan jantung Anda. Untuk memastikan air kelapa tua itu masih baik, Bapak Ibu cukup melakukan tes sederhana ini. Pertama, cium aromanya. Air yang bagus harus tercium segar dan alami, bukan bau cuka atau masam yang menyengat. Kedua, perhatikan kejernihannya. Warna yang sedikit keruh adalah normal karena mineralnya yang pekat, namun pastikan tidak berlendir. Selain mengetes airnya, perhatikan juga sinyal dari tubuh Bapak Ibu sendiri. Jika Anda sering merasakan kram kaki di malam hari atau jantung tiba-tiba berdebar tidak beraturan saat sedang beristirahat, itu adalah tanda nyata bahwa tubuh Anda sedang kekurangan kalium. Di saat itulah air kelapa tua hadir sebagai solusi alami yang tepat sasaran untuk merilekskan jantung Anda. Bapak Ibu, agar manfaat air kelapa tua ini benar-benar terasa bagi jantung dan pembuluh darah, saya menyarankan Anda untuk mengonsumsinya cukup 1 gelas sehari atau sekitar 200 ml. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah di pagi hari setelah Bapak Ibu sarapan. Pastikan airnya diminum secara murni tanpa tambahan gula, sirup, atau es batu, agar kandungan kalium alaminya bisa langsung bekerja melenturkan pembuluh darah Anda secara optimal. Namun saya harus memberikan peringatan yang sangat serius. Karena kandungan kalium dalam air kelapa tua ini sangat tinggi, bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat penyakit ginjal kronis atau fungsi ginjalnya sudah menurun, air ini justru harus dihindari atau dikonsultasikan dulu ke dokter. Ginjal yang sudah lemah tidak akan sanggup menyaring kelebihan kalium yang tinggi yang justru bisa membahayakan jantung Anda. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ginjalnya sehat namun memiliki masalah darah tinggi, air kelapa tua yang sering dianggap limbah ini adalah obat premium paling murah yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di pasar. Setelah beberapa bulan rutin mengonsumsi air kelapa tua, Ibu Fatimah kembali ke tempat praktik saya dengan senyuman yang jauh lebih lebar. Beliau bercerita bahwa sekarang beliau sudah bisa kembali aktif menemani cucu-cucunya bermain di taman tanpa merasa mudah lelah atau napasnya tersengal-sengal seperti dulu. Yang paling membanggakan adalah saat kami melakukan pemeriksaan rutin. Tekanan darah beliau yang biasanya melonjak di angka 160, kini terlihat sangat stabil di angka 130-an. Ini adalah bukti nyata bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi tubuh kita. Ibu Fatimah tidak lagi menganggap air kelapa tua sebagai limbah, melainkan sebagai asupan nutrisi wajib yang menjaga kualitas hidupnya di hari tua. Beliau kini menjadi contoh nyata bagi kita semua bahwa untuk memiliki jantung yang sehat dan tekanan darah yang terkontrol, kita tidak selalu membutuhkan biaya yang mahal. Cukup dengan pengetahuan yang benar dan kemauan untuk mempraktikannya secara disiplin, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hasil yang sama seperti Ibu Fatimah. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kesehatan di usia senja bukan hanya tentang seberapa banyak obat atau suplemen mahal yang kita konsumsi, melainkan tentang seberapa bijak kita memanfaatkan anugerah alam yang ada di sekitar kita. Air kelapa tua adalah bukti nyata bahwa sesuatu yang sering dianggap tidak berharga atau hanya sebagai limbah, ternyata bisa menjadi pelindung utama bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Dengan mulai menghargai setiap tetes air kelapa tua ini, Bapak Ibu tidak hanya sedang melakukan penghematan, tetapi sedang berinvestasi untuk masa tua yang lebih mandiri, bertenaga, dan bebas dari rasa was-was. Harapan saya sangat besar agar Bapak Ibu semua tetap bisa menikmati hari-hari indah bersama cucu dengan jantung yang kuat dan tubuh yang bugar. Mari kita tunjukkan bahwa menjadi lansia bukan berarti menjadi lemah, melainkan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menjaga titipan Tuhan berupa kesehatan ini. Teruslah belajar dan peduli pada sinyal-sinyal kecil yang diberikan oleh tubuh Anda.
Semoga informasi sederhana hari ini menjadi awal dari perjalanan Bapak Ibu menuju hidup yang lebih berkualitas, lebih sehat, dan tentu saja penuh dengan berkahan. Nah, sekarang keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Siapa di antara Anda yang mulai besok berkomitmen untuk tidak lagi membuang air kelapa tua dan akan menjadikannya sahabat bagi kesehatan jantung? Jika Bapak Ibu sudah mantap untuk mencoba cara sehat dan hemat ini, silakan tulis di kolom komentar, "Saya siap sehat murah." Dengan menuliskan itu, Bapak Ibu sudah membangun niat yang kuat untuk lebih peduli pada diri sendiri tanpa harus membebani dompet. Jangan biarkan informasi berharga ini berhenti di Bapak Ibu saja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sesama lansia. Mari kita bantu sesama agar tidak ada lagi nutrisi emas yang terbuang percuma di selokan. Bagi yang tidak ingin ketinggalan info kesehatan praktis lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Saya Dr. Hadi, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.